Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu, tanggal 9 September 2020. Materi fikih kita akan membahas tentang mandi wajib setelah haid. Pada materi kali ini yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, pengertian mandi wajib setelah haid, yang kedua, hukum mandi wajib setelah haid, yang ketiga, hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid, yang keempat, hal-hal yang diperbolehkan bagi perempuan haid, yang terakhir atau yang kelima adalah tata cara mandi wajib setelah haid. Kalian simak baik-baik ya, Nak. Nah, di sini ada pengertian haid. Apa sih itu haid? Haid ya Nak. Nah, secara bahasa artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Sedangkan secara istilah adalah haid itu keluarnya darah dari rahim perempuan dalam jangka waktu tertentu. Jadi hanya perempuan saja ya Nak yang mengalaminya. Selanjutnya, darah haid itu berwarna hitam atau merah kental, merah, kuning, keruh, dan abu-abu. Abu-abu maksudnya abu ram ya Nak, antara merah dan kuning. Nah, haid terjadi secara rutin setiap bulannya. Lama haid itu umumnya 6-7 hari. Perempuan yang sedang haid berarti sedang berhadas besar. Nah, haid sebagai tanda perempuan yang sudah balik, yang sudah kita pelajari kemarin, ada tanda-tanda balik pada perempuan. Kalian masih ingat? Nah, inilah kita akan bahas tentang haid pada perempuan. Haid termasuk hadas besar yang harus dibersihkan dan disucikan dari badan seorang perempuan agar sah ibadah yang akan dilakukan. Jadi ketika perempuan itu mengalami haid, maka ibadah-ibadah tertentu, ada beberapa ibadah-ibadah tertentu yang tidak boleh dilaksanakan. Nanti akan kita bahas. Di sini ada waktu terjadinya haid. Umumnya terjadi selama 6-7 hari dan maksimal lama waktu haid adalah 15 hari 15 malam. Waktu minimal suci antara dua haid adalah 15 hari 15 malam. Jadi untuk waktu haid selanjutnya, jadi kalian dari 15 hari haid itu nanti jarak untuk mendapatkan haid lagi itu 15 hari ya Nak. Jadi kalau bukan 15 hari atau lebih dari 15 hari nanti kita bahas, yaitu darah istihadoh namanya. Darah istihadoh. Jadi darah istihadoh itu darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar kebiasaan haidnya atau di luar waktu haid, serta bukan disebabkan karena habis melahirkan. Jadi seperti ini Nak, ketika kalian misal sudah mendapatkan haid itu 15 hari, tetapi di hari ke-16, ke-17 dan sebagainya itu kalian harus wajib sholat. Nah, itu hari ke-16 dan seterusnya itu kalau kalian masih keluar darah haid itu dinamakan darah istihadoh atau darah penyakit ya Nak. Nah, itu kalian wajib untuk sholat. Nah, sekarang kita bahas baru pengertian mandi wajib setelah haid. Apa sih itu? Pengertian mandi wajib setelah haid adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat bersuci menghilangkan hadas besar. Jadi haid itu yang tadi kita sudah bahas bahwa haid itu termasuk hadas besar ya Nak. Nah, oleh sebab itu kita harus membersihkannya ketika kita sudah waktunya bersuci. Maksudnya waktunya bersuci itu ketika darah haid itu sudah tidak ada dalam waktu 15 hari ataupun biasanya darah haid itu pada awal-awal permulaan yang mendapatkan haid pada perempuan yaitu paling 6-7 hari. Hukum mandi setelah haid di sini sebagaimana hadis riwayat Bukhari yang artinya dari Aisyah radhiyallahu an berkata, Nabi bersabda, jika datang haid maka tinggalkanlah sholat, jika haidnya selesai maka mandilah, bersihkan darahnya lalu sholatlah.
Hukum mandi setelah haid itu apa? Wajib, sangat wajib. Jadi ketika kalian sudah tidak mendapatkan haid atau sudah tidak keluar haid pada kalian, itu kalian wajib mandi besar, karena kita harus melaksanakan ibadah-ibadah yang tadi yang harus kita laksanakan. Mandi setelah masa haid selesai biasanya disebut mandi besar yang tadi kita bahas itu. Jadi wajib, sangat wajib, ketika kalian sudah tidak mendapatkan haid, kalian harus mandi besar atau mandi mensucikan diri lagi untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hukum mandi setelah haid masih ya. Mandi besar ini bertujuan untuk mensucikan diri dari hadas besar. Yang dimaksud itu adalah haid. Adapun larangan-larangan ketika perempuan haid adalah yang pertama, larangan melaksanakan sholat. Perempuan haid dilarang mengerjakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang kedua adalah dilarang puasa. Perempuan haid dilarang puasa, baik puasa wajib maupun sunnah. Jadi ketika haid, perempuan tidak boleh berpuasa. Lalu yang ketiga adalah ketika perempuan haid itu dilarang apa? Dilarang tawaf. Perempuan haid dilarang melakukan tawaf atau berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Selanjutnya yang keempat adalah dilarang menyentuh mushaf atau membaca Al-Quran, sebagaimana dalam surat Al-Waqiah ayat 79 yang artinya tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali mereka yang telah disucikan. Maksud di sini sucikan adalah ketika kita tidak berhadas besar atau haid tersebut ya nah maka tidak diperbolehkan untuk menyentuh dan membaca Al-Quran. Atau yang terakhir adalah yang kelima adalah dilarang masuk masjid, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junuban illa abiri sabili hatta tantasilu, yang artinya jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja hingga kamu mandi. Nah, jadi Allah pun sudah berfirman dalam surat An-Nisa bahwa perempuan dilarang masuk ke masjid. Nah, yang selanjutnya yaitu hal-hal yang diperbolehkan bagi perempuan haid. Nah, kalau tadi kan hal-hal yang tidak boleh diperbolehkan bagi perempuan haid, tapi yang sekarang kita bahas adalah perempuan yang diperbolehkan perempuan haid, yaitu yang pertama diperbolehkan zikir kepada Allah. Yang kedua diperbolehkan ihram dan wukuf di padang Arafah. Yang ketiga diperbolehkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat diperbolehkan belajar ilmu agama. Yang terakhir diperbolehkan mendengarkan ceramah atau bacaan Al-Quran. Nah, yang di sini yang dimaksud adalah kan mendengarkan. Kalau tadi ketika kita membaca itu tidak diperbolehkan, tetapi ketika kita hanya mendengarkan Al-Quran, maka perempuan haid atau wanita haid diperbolehkan. Adalah tata cara mandi wajib setelah haid. Mandi wajib harus memakai air yang suci dan mensucikan, yakni air yang tidak najis dan belum pernah dipakai untuk mandi junub atau berwudu. Jadi bukan air bekas ya nak. Nah, pada tata cara mandi wajib setelah haid itu adalah yang pertama ada rukun mandi wajib, yaitu poin yang pertama dalam rukun mandi wajib itu yang pertama adalah niat. Yang kedua menyiram air ke seluruh tubuh sampai merata. Yang ketiga mengalirkan air ke jari-jari dan rambut. Yang lain ada rukun mandi wajib. Di sini juga ada sunnah mandi wajib, yaitu membaca basmalah pada permulaan mandi. Membaca basmalah ini disyariatkan dalam semua amal perbuatan. Yang kedua yaitu membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke tempat air. Jadi kalian harus cuci tangan terlebih dahulu. Nah, di sini
Selanjutnya adalah sunnah mandi wajib adalah memulai dengan menghilangkan kotoran terlebih dahulu di kemaluan tubuh. Yang selanjutnya mendahulukan organ-organ tubuh wudhu sebelum organ-organ yang lainnya. Jadi ada organ-organ tubuh yang harus didahulukan terlebih dahulu ketika kita mandi wajib. Nah, yang berikutnya adalah berwudhu sebelum memulai mandi wajib. Semuanya yang terakhir yaitu semuanya dilakukan dengan berturut-turut. Sebagaimana yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, Nak. Apa yang harus didahulukan, apa yang harus dibelakangkan atau di terakhir. Jadi kalian harus berturut-turut dalam tata cara mandi wajib setelah haid tersebut. Untuk materi fikih hari ini cukup sekian dari Ibu. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita selesai. Terima kasih. Jika ada yang bertanya atau yang kurang dipahami boleh bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.